itu salah satu ya buat dirjen maju ke depan. Untuk yang siswa yang lain berdiri. Untuk pagi hari ini Bapak akan absen kalian dulu ya. Lutfiana Majid. Oke. Sehat? Sehat. Okta? Sehat. Hadir ya, hadir. Samsul Arifin? Sehat? Sudah sarapan? Masih dah ya? Anissa? Anissa Mahero? Oh, hadir. Berseksri ya? Khalifatun? Iya. Oke, kesarapan lagi? Sehat. Talenta? Hadira. Oh, ayo ke sarapan nih. Iya dong. Ristina? Hadir. Dimas? Oke. Bapak? Pasca ya? Pasca? Hadir Pak. Hadir ya. Anak papat ini saya. Mbak Trisya? Hadir. Dia? Hadir. Anita Atika? Devi Esa Anissa? Andes? Ridho Ramadhani? Naila? Denmar? Gak masuk ya? Masuk. Gak masuk. Nabas? Hadir. Sakit ya. Retno? Triska? Anissa? Hadira. Rafa? Hadir Pak. Siva? Sudah ya. Hanya satu lagi yang tidak masuk rumah sakit, makanya harus jaga-jaga kesehatan ya. Oke. Pagi hari ini sudah sarapan semua? Sudah. Siap konsentrasi mengikuti pelajaran? Siap. Coba Bapak akan tes dengan speaking sebentar ya. Oke, kalian coba berdiri. Sudah pernah dengar main tepuk tangan? Coba tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5, 2 kali tepuk 5. Oke, cuma cluenya permainannya adalah kalau ada Bapak perintah tepuk tangan. Kalau nggak ada tepuk tangan berarti nggak usah konsentrasi. Coba konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Tepuk tangan 1, tepuk tangan 2, tepuk 3. Oke, konsentrasi semua. Oke, terima kasih. Duduk kembali karena sudah siap mengikuti pelajaran Pak Agus untuk hari ini. Oke, untuk ini kita pertemuannya adalah pertemuan mata pelajaran informatika ya. Apa pengertian informatika itu? Ada yang tahu? Ada? Coba Anita.
bidang ilmu yang mempelajari tentang pengolahan, Iya. penyimpanan dan penggunaan informasi menggunakan teknologi komputer. Oke, tepuk tangan bro. Oke, salah satu penggunaannya tahu gawe dalam komputer ada yang sudah sering menggunakan? Sering ya, sudah punya semua ya? Nah, salah satunya itu. Terus coba apa yang sering digunakan sehari-hari? Coba Samsul. Untuk mengedit video. Oh, mengedit sehari-hari itu ya? Iya. Luar biasa. Ada yang lain lagi? Mbak, untuk kehidupan sehari-hari gunakan HP-nya itu apa? Oh, main game. Terus apa lagi? IG-an ya? IG, capcut ya, untuk medsos ya. Terus kira-kira pernah nggak kalian untuk membuka gadget kalian untuk mencari informasi penting di internet? Lewat apa? Google ya, ada search engine di situ ya. Oke, untuk hari ini kalian sudah bisa apa itu. Nah, untuk kemarin kita sudah mempelajari bagaimana kita dasar-dasar desain grafis, terutama untuk bikin poster kayak gitu ya. Kita juga sudah menggunakan gadget kita untuk mencari informasi tentang bagaimana suatu poster itu kriterianya seperti apa ya. Oke, untuk kali ini Bapak akan mempersiapkan materi. Di sini akan Bapak jelaskan tujuan pembelajarannya adalah menjelaskan pengertian informatika. Apa itu informatika? Terus menyebutkan contoh peran informatika dalam kehidupan saya. Ada tadi yang Bapak jelaskan terus apa? Nah, kita yang sudah menjelaskan apa itu informatika. Terus memahami arti literasi digital. Apa itu literasi? Ya, secara digital itu bagaimana? Terus yang keempat adalah menunjukkan sikap bijak dan bertanggung jawab dalam penggunaan teknologi. Jadi kita itu harus bijak dalam penggunaan teknologi. Bagaimana teknologi itu yang begitu luas, begitu lengkap, tapi kita harus bijak menggunakannya. Ya. Terus selanjutnya, nah, apa itu informatika? Informatika adalah ilmu yang mempelajari cara mengolah data dan informasi dengan komputer dan teknologi. Fokusnya pada pemrograman data informasi dan sistem komputerisasi atau aplikasi teknologi seperti tadi Samsul juga menggunakan gadget itu untuk bikin aplikasi desain gitu ya. Terus sederhananya informatika itu adalah teknologi digabungkan dengan informasi dan kreativitas gitu ya. Itu adalah informatika. Oke, nah ini. Contoh penerapan informatika. Di sini desain grafis menggunakan Adobe Photoshop atau Corel Draw. Ya. Sudah tahu Adobe Photoshop? Belum ya? Belum diajarin ya di kalian jenjang atas. Kedepan kita akan belajar lebih jauh tentang apa itu Photoshop. Photoshop itu adalah software aplikasi untuk mengedit foto. Bagaimana foto yang tadinya buram jadi lebih cerah. Ya, bagaimana kita bisa mengcrop si foto terus mengeditnya seperti itu. Terus Corel Draw, sudah pernah menggunakan Corel Draw? Sudah. Untuk apa Corel Draw itu? Untuk desain. Desain apa saja ya? Desain baju, desain apa? Kalau kemarin kita menggunakan desain Corel Draw itu untuk mendesain poster. Terus editing, video editing ya. Video editing dengan Adobe Premiere atau After Effects. Nah, ini untuk tingkat lebih lanjut. Untuk tingkat kalian kelas 2 ya, itu akan menggunakan Adobe Premiere atau After Effects untuk mengedit. Edit video itu tidak cuma menggunakan Adobe Premiere, tapi juga bisa menggunakan apa yang kalian sering gunakan? Terus apa lagi? Oke, sip. Terus komunikasi digital melalui medsos. Nah, tentang informatika bisa juga dengan komunikasi digital melalui media medsos seperti IG, ya, Facebook, ya, Messenger kayak gitu ya. Apalagi sekarang itu ada Twitter kayak gitu ya, banyak sekali. Terus penyimpanan kalian di cloud state atau kita tahu nggak awan, ya, itu tempat penyimpanan sekarang sudah ada di HP lagi atau di komputer lagi, tapi di cloud, ya.
jadi lebih besar lagi. Terus distribusi kalian di platform digital seperti yang tadi Instagram, Behance, dan YouTube. Oke ya, next. Nah ini peran informatika dalam dakwah. Kalian jurusannya apa? Bagaimana peran informatika dalam jurusan kalian? Nah, desain komunikasi visual. Nah, ini. Yang pertama adalah produksi desain, yaitu pembuatan ilustrasi, poster, dan logo. Nah kayak tadi kemarin itu pembuatan ilustrasi, kita bikin sketsa ilustrasi ya. Nah di situ kita bikin poster, terus kita juga bikin logo, ada logo itu, ya, seperti itu. Terus editing, nah, kita sebagai anak DKV itu bisa mengedit foto, video, animasi. Ya. Itu dengan kita masuk DKV itu kan. Terus yang ketiga adalah distribusi digital. Nah promosi, data promosi melalui internet. Nah, kita bisa menggunakan itu. Itu sebagai media promosi, ya. Banyak sekali. Kolaborasi kerja tim online. Yang dimana itu bisa kita gunakan Google Drive atau Figma. Nah, Google Drive itu bisa berkolaborasi satu rekan dengan yang lain kayak gitu ya. Kita gunakan medianya Google Drive. Seperti itu. Terus, nah yang kelima adalah etika digital atau menghargai hak cipta serta menjaga jejak digital. Nah, ini yang penting buat kalian. Rekam jejak kalian itu selalu tercatat di internet. Ya. Jangan dikira kalian menggunakan medsos dengan seenaknya memberi cemoohan ke orang atau bagaimana, itu akan tercatat. Dan itu bisa sampai kalian seumur hidup. Jejak digital itu sudah bisa dihilangkan. Ya, makanya kita harus selalu bisa. Terus menghargai hak cipta. Kadang ada kita menggunakan kayak template kayak capsule kayak gitu ada hak ciptanya. Atau kita memotong video dari Facebooknya orang kita upload lagi. Nah, itu kadang-kadang emang viral, tapi kita mengambil hak cipta punya orang lain. Nah, kita harus bisa bijak di situ. Nah, ini apa itu literasi digital? Kemampuan menggunakan teknologi digital dengan bijak, kritis, bertanggung jawab. Terus meliputi mencari dan memilah informasi. Kita bisa mencari, terus memilih informasi itu benar atau hoax, kayak gitu ya. Kita harus pandai memilih. Terus menggunakan software atau aplikasi. Kita bisa mencari literasi digital menggunakan software atau aplikasi. Nah, tadi kita misalkan menggunakan kalau di HP mencari literasinya lewat Google Chrome, ya, mencari lewat Search GTP kayak gitu ya, menggunakan AI kayak gitu. Terus kita jangan lupa selalu menjaga etika online. Kenapa kita harus menjaga etika online itu tadi? Kita harus tahu ibaratnya aturan dan ucapan kita ketika kita di dunia maya itu akan selalu tercatat gitu. Oke. Mengapa literasi digital itu penting untuk DKV? Sangat penting sekali. Kenapa ya? Membantu menemukan referensi desain yang valid. Nah, kalian bisa menggunakan internet mencari informasi buat apa? Referensi desain yang valid. Kita bisa cari contoh-contoh di situ. Tapi selalu diingat kreativitas kalian. Jangan asal jiplak menjadikan ini miliknya. Padahal di internet juga ada, kalian juga bercontoh dari internet. Kayak kemarin kita menggunakan software aplikasi itu mencari poster, ya, mencari poster ekstrakurikuler. Yang kedua adalah menghindari plagiarisme dan melatih kreativitas. Nah itu kan yang Bapak sampaikan, harus menghindari plagiarisme. Tahu plagiarisme? Plagiat, ya, duplikat, jiplek, orang-orang kreativitas ekonomi. Ya, misal gambar ini jiplek, nggak ada, dirubah dikit lah, diedit dikit lah, terus syukur-syukur bisa ini sebagai referensi toh. Kita mencari ide-ide yang belum pernah orang ada. Ya. Terus yang ketiga adalah membiasakan bekerja dengan platform digital profesional. Nah, jadi kita harus biasakan. Contohnya kita ada yang platform apa itu? Gemini ya.
ada juga yang bisa misalnya lagi ChatGPT yang kalian gunain apa saja coba? Selain ChatGPT apa lagi? Ya, seperti itu. Ada yang lain lagi? Apa? Cici. Cici, oh ya? Cici, oke. Terus yang terakhir adalah menjaga citra diri, personal branding di dunia digital. Nah, kita harus menjaga citra kita dengan secara personal itu branding kita sendiri di dunia. Oke, next. Etika penggunaan teknologi. Yang terakhir adalah kita selalu beretika. Etika itu tidak hanya di dunia nyata saja, tapi di dunia maya. Ya. Kita harus punya etika penggunaan teknologi. Ya, salah satunya adalah gunakan software sesuai lisensi. Maksudnya adalah gunakan software itu yang berbayar. Kalau kita berbayar, ada yang free, ya. Nah, jangan di crack, itu yang tadinya berbayar, jadi tidak berbayar. Itu kita bicara. Terus hargai karya orang lain, hak ciptanya. Jadi kita mencari referensi juga itu sebagai referensi kita, contoh saja ya. Jangan dijiplak-plak jadi milik kalian. Terus sharing informasi sebelum dibagikan. Nah, kita harus bisa menyaring apakah informasi yang kita dapatkan dari internet itu benar atau hoax. Ya, itu benar enggak? Itu nyata enggak? Sebelum cara kita publikasikan lagi, jangan terbawa sudah viral. Itu padahal hanya editan orang, gitu ya. Terus gunakan internet untuk hal produktif. Kalian menggunakan internet itu satu yang positif, yang kedua adalah harus produktif. Cari informasi, peluang-peluang usaha, ya. Oh, siapa tahu usahanya kita gunakan lewat IG itu bisa dapat komisi, atau YouTube jadi content creator, atau apalagi jadi TikTok ya, live itu. Cuma lagi yang harus yang live positif ya. Terus yang terakhir adalah jangan menyebarkan hoax atau konten negatif nanti ya. Jangan menyebarkan hoax. Takutnya berita yang kita dapatkan adalah berita palsu, berita yang tidak benar, berita yang fitnah. Karena zaman sekarang itu banyak sekali, ya banyak sekali provokator lewat media sosial. Oh ini terjadi ini, padahal itu belum terjadi, hanya editan, tahu kapan, gitu ya. Oke. Terus konten negatif, tahu konten negatif? Ya, konten-konten yang berbau itu sara, berbau pornografi itu ya, makanya kalian harus bijak, apalagi kalian sebagai siswa harus bisa menjaga diri, jangan sampai tergiur uang kita menjual diri dengan konten-konten yang negatif gitu ya. Oke, aktivitas oke ya. Atau informasi yang tadi kita akan pergi dengan kelompok ya. Atau sebelumnya ada pertanyaan? Kalau nggak ada pertanyaan kita bisa lanjut bikin kelompok. Kita tugasnya adalah membuat mind map tentang peran informatika dalam dunia DKV dari ahli yang materi Bapak. Habis itu kalian mempresentasi hasil mind map yang ditampilkan dalam kelas. Ya, terus refleksi, teruskan cara bicara menggunakan teknologi. Oke ya. Sekarang Bapak bagi kelompok. Apa namanya? Sekretaris ya, saya catat ya. Kelompok satu. Bagi kelompoknya. Oke. Ya. Kelompok pertama ya. Devi ada. Kelompok 2. Luciana Majid. Kelompok 3. Rico. Ya. Oke, Bapak akan membagi ini ya, KPD kalian. Ketua kelompoknya mana? Masing-masing ke sini. Ketua kelompok. Jadi ada perwakilan dari masing-masing kelompok untuk ke depan. Yang lain membuat
Mejanya ditata menjadi 4 ya. Ini. Belum dapat. Oh ya seperti ini. Jadi bisa dikerjakan ya. Ini cara kita ada yang bangga tentangnya. Kita salah satu kalau nggak ada kebingungan bisa tanya ke Bapak ya. Sudah mulai di Isi mainnya apa? nah ini kan terus video oke paham? Nah jadi tinggal bikin menarik ada juga ini satu mau ambil yang satu berarti yang di tengah adalah penelitian dalam informatika dalam membuat pada mana ya seret alat undang desain itu di kotak ini terus desain apa kita ada panah kedua seret yang kedua platform media interaktif terus yang ketiga seret jadi ada tanda panahnya ada yang ini sebagai judul ini semacam jadwal sampai dengan ini yang kena dengan ketika iterasi di kita kalian nggak ya kita ada slide di sini terang satu ada jadi dan sentral kemudian apa itu tinggal nulis saja di sini cuma di arah paham oke ya ntar teman yang satu lagi ada yang ngisi ini pengertian jadi berbagai dia di sini kalau yang khusus main di sini di tas waktu kalau isian di sini ya berbagi ada yang ngisi ada yang mending kita langsung ya. jangan berhenti udah dari kurang keras Iya, aja aku merasa lagi berkreatif lah ya. Namanya warna lele kayak kalau burung apa gitu doang Oke, ternyata kelompok 4 gimana? Sudah? Coba. Kelompok 1 coba lihat hasil karyanya. Yang lain melihat hasil karya
kelompok 1. Terus temennya memfoto. Ya. Oke. Kelompok 2. Kelompok 2 mana? Oke. Temennya difoto. Foto. Ya. Foto dulu. Kelompok 3. Oke, di foto. Foto sama. Ya. Oke, kelompok 4. Selesai. Coba salah satu foto hasil karyanya. Foto ya. Semuanya bagus-bagus. Oke, lengkap. Nah, Bapak akan memutar kalian mempresentasikan. Bapak membutuhkan ya sekitar sampel 2 ya. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil karya kelompok kami. Perkenalkan, nama saya Anissa Dana Zulfa. Saya Valenta Auraya. Saya Pasantri Ramadhani. Saya juga Saralisia. Saya Rustina Kafitasari. Saya Samsul Arifin. Kita akan menjelaskan tentang peran informatika dalam PKP. 1. Produksi desain. Menggunakan software desain, Photoshop, Illustrator, CorelDRAW. 2. Membuat ilustrasi digital. Yang kedua yaitu ada editing dan manipulasi video editing dengan Adobe Premiere atau After Effects dan recording foto digital. 3. Distribusi digital. 1. Publikasi karya di media sosial Instagram, Behance, Dribbble. 2. Desain iklan digital untuk promosi. 4. Etika dan literasi digital. 1. Menghargai hak cipta karya orang lain. 2. Membatasi penggunaan media digital agar produktif. Demikian presentasi dari kelompok kami. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Nah, silakan duduk kembali. Demikian presentasi dari kelompok kami ya. Nah, sekarang selanjutnya. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil dari diskusi kami, yaitu Mikmat. Saya dari perkenalkan nama saya Abu Samudra. Saya Selamat ya. Saya Rani Jasari. Saya Khalifah dengan 5. Editing dan pengangkat dan olah digital. Editing grafis sempurnakan modifikasi dan cara komunikasi siap ilustrasi dan kolektor. Desain diganti rangka seperti tidak teknis untuk membuat model objek dan menggunakan 3 dimensi. Oh, sampean. Tinggal bahasa Arab. Yang kedua, platform media interaktif, desain web penguasaan bahasa pemrograman seperti HTML, CSS, dan JavaScript untuk merancang situs web yang responsif dan menarik. Poin-poinnya saja. Poin. Ya. Analisis dan strategi berbasis data. Visualisasi data menunjukkan data kompleks dalam bentuk visual yang mudah dipahami seperti grafik, dashboard. Membantu selesai
komunikasi dan untuk pemahaman keputusan yang lebih baik. Otomatis dan inovasi dengan AI, proses kreatif AI bergerak sebagai asisten digital dalam mencari referensi, merekomendasikan saran dan menghasilkan variasi desain. Komunikasi dan publikasi digital. Penerbitan digital publikasi mengolah majalah, buku, konten interaktif lainnya melalui media digital, bukan hanya cetak. Media sosial, pemanfaatan media sosial sebagai medium kampanye visual untuk menjangkau audiens yang lebih luas. Teks dan titulasi digital. Satu menilai cipta karya orang lain. Dua, membatasi penggunaan media digital agar produktif. Sekian, terima kasih. Nah, sebelumnya itu kan di foto ya, kalian dari kelompok 1, kelompok 2 maju di foto. Yang foto adalah teman kelompok yang lain, jadi ntar ya kelompoknya bisa pakai semua dan ya. Oke, coba dari kelompok 1 maju lagi untuk di foto, ambil gambarnya, enak karya kalian. Ya, oh ini karya kelompok saya loh. Nah yang foto ntar dari tim Mbak Rizka, enggak apa-apa. Pakai foto biar tetap cantik semua. Oke, yuk biar lebih cepat, lebih semangat. Oke, kita ganti ya. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Oke ya, kalian bisa kembali lagi ke tempat duduknya, tapi ya seperti kayak gini dulu, saya masalahkan. Nah, untuk selanjutnya, ada setelah halo saya, halo. Nah, kalian punya tiga aja setelah kalian tadi membuat main-main, kalian pasti jadi tahu ya, oh ini peran literasi digital di dalam dunia desain pemilihan visual seperti apa saja, sangat banyak sekali dan penting ya buat kita sebagai anak-anak PKP. Nah, selanjutnya Bapak akan sebagai kalian merefleksi ya, siapa dari anak kalian yang merefleksi setelah dari pelajaran tadi, terus bikin PNM apa yang oh iya Mbak Lutfiana tadi aja Bapak. Oh iya, nggak apa-apa. Gimana? Saya belajar bahwa informatika bukan komputer, tapi juga bagaimana tentang teknologi bisa membantu proses kreatif dan bisnis. Oke, luar biasa, Prof. Oke, selanjutnya ada lain lagi yang bisa mungkin gantian yang cowok merefleksi. Oh, Samsul, coba. Samsul, gimana? Dengan cara mengatur waktu penggunaan media sosial, fokus pada aplikasi yang mendukung proses desain, serta selalu menghargai karya orang lain dengan tidak menyalahkan isi. Luar biasa. Luar biasa ya untuk pelajaran hari ini, Bapak. Sungguh apa ya? Mantap lah ya, luar biasa. Kalian kerja bikin payment berapa jam tadi dengan kerja sama kerja kelompok. Oke, ya. Tetap semangat ya. Oke. Untuk pertemuan hari ini Bapak akhiri dan perlu diingatkan ke depan kita apa yang kita pelajari. Ketemu lagi di minggu depan kita akan mempelajari desain-desain yang tadi kayak Corel, Photoshop ya untuk pertemuan minggu depan dengan desain poster. Ya, untuk pertemuan hari ini Bapak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk ketua kelas untuk menyiapkan untuk berdoa. Siap, doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim.
Ali. Yuk. Jangan lupa ya.